Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya mau ngobrol sendiri, ya. Habis narasumber juga nggak ada yang datang ke sini. Kalau ngundang narasumber juga siapa yang mau datang ke sini? Narasumber yang level nasional gitu ya. Wes saya jadi narasumber sendiri aja untuk untuk podcast saya sendiri. Podcastnya ini namanya podcast 6 Syuhada. Gitu. Jangan takut sama gambar ini. Cuman kaos Habib Rizik ini. Tapi kalau orang yang salah pasti takut sama kaos. Jangan sama kaos, sama bayang-bayang sendiri aja takut. Makanya jangan suka bikin dosa, maksiat itu. Jadi kalau kata Rizal Ramli, ekonomi kita ini kan cuma 5,3% tumbuhnya. Ini menurut ekonomi ya. Kita pura-puranya jadi orang pintar, ngikutin dia lah supaya kelihatan pintar. Terus kalau angkatan kerja tumbuh itu 1 tahun kalau nggak salah 2,9 juta ya. Ditambah dari yang lain. Jadi kalau tumbuhnya cuma segitu nggak bisa tuh membuka lapangan pekerjaan. Angkatan kerja kita tumbuh sama yang kemarin-kemarin itu yang belum tertampung itu total 5 juta, dan itu ekonomi kata Rizal Ramli waktu diwawancara di CNBC, itu ekonomi harus tumbuh 2 digit, kalau nggak 10%, 12% tumbuhnya. Lah kita selama 8 tahun tumbuhnya cuma 5%. Janjinya sih meroket, nggak taunya. Jadi itu sebabnya kenapa banyak orang susah kerja lah, ekonominya nggak tumbuh. Apalagi sekarang proyek-proyek Cina itu kata Luhut lebih dari 15.000 proyek Cina ya. Proyek-proyek Cina itu. Tapi nggak tahu itu bertumbuh nggak, atau tumbuh kapitalnya itu keluar, keuntungannya itu keluar ke Cina. Nggak merata, nggak menetes, atau nggak membuat kesejahteraan di masyarakat sekitarnya, karena orang-orang Cina itu karenanya digaji dengan standar upahnya standar internasional, sementara orang-orang yang bekerja di pabrik-pabrik Cina itu standar UMR, upah UMP apa upah minimum regional apa provinsi gitu ya, tetap aja itu ya. Jadi sebenarnya kita ini kalau kata Multatuli pujangga yang terkenal itu dari Belanda, Indonesia itu seperti ini ya, sepotong surga yang dilemparkan Tuhan di Zamrud Katulistiwa, kaya raya gitu. Tapi kalau ya kaya raya sebenarnya bisa, orang nggak kerja aja kalau nggak ada maling-maling itu kita bisa dapat duit 30 juta katanya sehari, bisa sejahtera gitu loh. Tapi karena maling-malingnya banyak sehingga Indonesianis dari Amerika itu ngomong, Indonesianis itu artinya orang barat yang ahli tentang studi tentang Indonesia, mendalami tentang persoalan-persoalan politik di Indonesia, itu namanya Indonesianis ya. Seperti Jeffrey Thomas, siapa namanya itu, Jeffrey Winters ya. Jeffrey Thomas kan artis. Jeffrey Winters, Indonesia itu katanya dikuasai oleh para maling. Iya, menurut kacamata luar negeri memang kita parah ya, sumber-sumber daya alam itu dikeruk ke luar negeri habis-habisan, kolaborasi atau kerjasama. Kan sekarang zaman kolaborasi nih, kolaborasi antara penguasa dan pengusaha. Ya, rakyat sih ditinggal, mereka sebagai orang-orang yang masing-masing tamak dan rakus, mumpung ya ada kesempatan berkuasa, dan mumpung pengusaha itu dekat dengan penguasa, ayo kita sama-sama bikin peraturan ya kan, yang sama-sama menguntungkan antara pengusaha dan penguasa. Kita eksploitasi habis ya, eksploitasi, kita keruk kekayaan itu, dijual dengan cara gila-gilaan, keruk habis ya. Karena waktu mereka juga berpacu dengan waktu kan, penguasa akan berakhir kan, paling enggak penguasa itu berakhir 2 periode ya. Kalau gubernur berakhir
tahun satu periode misalnya. Jadi mereka juga berpacu. Kan soal maut mereka nggak pikir, pokoknya berpacu dengan waktu supaya bisa menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya. Ya, soal rakyat mah, soal ini aja, soal konsumsi media ya kan. Konsumsi media itu maksudnya berapa menit, udah 5 menit. Ya, kalau di depan media, di depan medsos atau di Twitter, di Facebook kita bicara soal rakyat, tapi pada tingkat praksis mah ya rakyat mah cukup dikasih UMR aja kalau nggak mau melepas tanahnya untuk perluasan kebun atau perluasan industri, tinggal diserbu aja, dikerahkan aparat nih kan. Aparat juga bisa diatur, dimainkan ya. Siapa yang menguasai, yang berkuasa bisa mengerahkan aparat untuk menyerbu atau menakut-nakuti rakyatnya sendiri. Dan tentu nggak perlu juga narasi-narasi tentang hak asasi manusia itu nggak perlu buat apa juga ya kan. Yang penting citranya di depan rakyat itu, di depan media itu sangat dekat dengan rakyat, padahal di belakang mah peraturan-peraturan itu membuat rakyatnya sendiri kecepit, kehilangan tanah, kehilangan sumber mata pencaharian, kehilangan lingkungan yang asli yang sekarang menjadi rusak karena pendekatan yang sangat industrialistik ya, atau kapitalistik yang sekuler itu ya. Jadi itulah ya, pejabat-pejabat kita di samping juga gaya hidupnya hedonis ya, mementingkan kekayaan dan pentingnya menumpuk kekayaan sehingga terlihat mulia ya di depan orang lain, di depan kolega-koleganya juga, di depan teman-teman bisnisnya. Dia tentu nggak begitu peduli ya dengan nasib rakyat yang memang berada di di bawah garis kemiskinan. Rakyat mau urus saya sendiri, kira-kira begitu ya. Buat apa saya pejabat mau ngurusin kesejahteraan rakyat? Yang penting kan mumpung waktu yang masih ada untuk membahagiakan keluarga sendiri, membahagiakan satu partai, satu kelompok, ya itu yang didahulukan ya. Yang lain mah rakyat ya cuman perlu sekali-sekali untuk dijadikan bahan perdebatan supaya kelihatan pemimpin itu kelihatan dekat dengan rakyat ya. Padahal dia lebih dekat ya sebenarnya kepada lubang kuburnya sendiri. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber. Tercuah di semesta fasbir sober jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.